Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw, Eno balik lagi untuk menyapa ruang dengar rekan Raw semua. Dan di sini memasuki formasi pukul 11 di menit ke-7. Kita sudah berada dalam program acara Obsesi Obrolan Seputar Sakofa Islam edisi 17 November 2023 dengan tema Membangun kepedulian kepada sesama. Dan kali ini bersama Eno ada narasumber kita, ada Ustazah Ummu Nailya. Kita sapa dulu untuk Ustazahnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar ya. Dan juga kepada rekan-rekan semua, semoga dalam keadaan yang sehat untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustazah nanti. Dan sekali lagi yang mengingatkan tema kita membangun kepedulian kepada sesama. Baiklah, langsung saja kalau begitu kepada Ustazah dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta nikmat iman dalam Islam, sehingga kita masih tetap diberikan gitu ya kesempatan serta umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap mengkaji ilmunya, dan juga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan amal-amal soleh yang nantinya menjadi bekal kita di yaumil akhir kelak. Serta salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kepada keluarga beliau, sahabat, serta senantiasa orang-orang yang istiqomah di dalam Islam, dan kita berharap bahwa kita merupakan golongan di dalamnya, gitu ya. Baik, seperti disampaikan oleh Mbak Eno bahwa insya Allah pagi menjelang siang hari ini obsesi akan membahas terkait dengan kepedulian gitu ya, satu tema yang mungkin ini sering kita ucapkan gitu ya, dan sering kita dengar, tetapi aplikasi atau pengamalannya saat ini ya, apalagi di zaman yang serba internet, serba gadget gitu ya, dan zaman kapitalisme hari ini adalah sesuatu yang begitu mahal gitu. Kenapa dikatakan begitu mahal? Karena kita perhatikan sangat sedikit sekali gitu ya hari ini manusia, atau katakanlah kita sesama muslim, bahkan kepeduliannya itu sudah sangat menipis gitu ya, sangat tipis sekali gitu, sehingga rasanya tidak salah gitu ya kalau kita angkat topik ini, yaitu membangun kepedulian kepada sesama. Nah, tadi kita sampaikan bahwa di dalam zaman kemodernan ini gitu ya, zaman modern saat ini gitu, yang dipenuhi dengan kecanggihan teknologi, yang dipenuhi dengan gaya hidup serba gitu ya, serba instan, kemudian serba katakanlah dalam teknologi atau peralatan dunia itu serba maju gitu ya, ternyata bukan membuat manusia itu semakin peduli dengan yang lain, justru malah semakin memiliki rasa individualisme gitu ya, atau selfish kan gitu ya, egoisme gitu. Jadi egosentrisnya itu sangat tinggi gitu ya bagi setiap individu atau manusia hari ini, dan ini kita saksikan di sekitar kita gitu ya. Faktanya banyak gitu ya. Salah satunya kita lihat ya, kita yang di masyarakat gitu ya, bertetangga saja itu akrabnya itu kurang gitu ya hari ini gitu, tetangga. Apalagi kalau kita bicara suatu kompleks perumahan ya, atau perkampungan. Kadang kalau seperti di kompleks perumahan itu kan kita juga terkadang tidak mengenal tetangga, bahkan kalau ditanya kalau sebelah kananmu itu siapa gitu, nggak tahu gitu gitu ya. Nah, ternyata di sana misalnya ada yang baru pindah gitu ya, atau bahkan mungkin sudah sering pindah-pindah tetangganya pun dia nggak tahu gitu. Kenapa? Tadi karena terkikisnya rasa kepedulian itu gitu ya. Nah, tentunya nanti kalau kita bicara terkait dengan tetangga dalam Islam itu kan kata Nabi, tetangga kita itu 40 rumah gitu ya, 40 muka belakang kanan kiri. Jadi namanya tetangga itu kalau dalam Islam kita harus kenal gitu ya kan. Nah, kemudian
ada lagi gitu ya, kita lihat sekat-sekat di dalam bermasyarakat atau bertetangga itu kayak ada rumah di pagarnya itu tuliskan awas anjing galak gitu kan. Jadi ketika orang pun ingin datang misalnya bersilaturahim, orang sudah jiper duluan gitu ya, aduh ada tulisan awas anjing galak gitu, sehingga itu kan seolah-olah gitu ya menandakan nggak menerima tamu gitulah ya, nggak boleh masuk gitu. Walaupun memang nggak semua artinya begitu kan, tergantung kepada niat orang yang memasang pelang awas anjing galak begitu. Nah seharusnya gitu ya, kalau di dalam kita kembalikan dalam Islam gitu, bahwa bertetangga, bermasyarakat gitu ya, hal-hal ini tidak perlu terjadi gitu. Nah atau misalnya kita dari skala global gitu ya, kehidupan kaum muslimin hari ini gitu ya, itu lebih banyak itu cuek gitu ya, terkait dengan misalnya kasus ya yang menimpa saudara kita, misalnya yang ada di Rohingya gitu, yang ada di Uighur, misalnya yang ada di Kashmir, hatta hari ini yang ada di Palestina gitu ya kan. Ini juga kalau kita lihat gitu ya, kaum muslimin justru malah banyak yang memilih untuk diam gitu, padahal kita lihat kaum muslimin itu tadi dari wilayah-wilayah yang tertindas, yang terjajah itu jutaan nyawa telah terbunuh gitu ya, jutaan nyawa telah terbunuh, tapi kepedulian umat hari ini itu sangat tipis sekali seperti itu. Nah kalau kita bercermin gitu ya, bagaimana kehidupan para sahabat ya yang dibangun oleh Nabi, tentang tingginya kepedulian di antara mereka itu luar biasa ya. Kita lihat misalnya dalam contoh saat perang Yarmuk gitu ya. Dalam perang Yarmuk, ketika perang Yarmuk telah selesai gitu ya, maka berjejerlah 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka yang sangat parah gitu ya. Ada Al-Harits bin Hisham, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, dan Ayyasi bin Abi Rabi'ah. Nah dalam kondisi tergeletak, Al-Harits meminta air karena kehausan. Namun ia melihat Ikrimah dalam keadaan seperti yang ia alami, maka ia berkata, berikan kepadanya gitu. Ini sama-sama sekarat setelah selesai perang kan gitu ya. Al-Harits meminta air, tapi dia melihat bahwa sahabatnya yaitu Ikrimah juga kondisinya sama seperti dia, membutuhkan air. Jadi nggak jadi meminta air itu dan mengatakan berikan kepada Ikrimah gitu ya kan. Tapi Ikrimah juga melihat kondisi Ayyashi tadi itu juga sama dengan ia. Ya udah berikan aja sama Ayyashi gitu. Padahal mereka bertiga sama-sama memerlukan air yang itu merupakan pertahanan hidupnya gitu ya. Nah tapi tadi kita lihat bagaimana kepedulian mereka kepada para sahabatnya itu luar biasa. Hatta setetes air yang bisa menyelamatkan hidup mereka itu, kalau ternyata dia lihat sahabatnya tidak mendapatkan itu pun dengan kondisi yang sama, maka mereka yang mendahulukan sahabatnya gitu. Kalau di sekolah itu Mbak, kita sering gitu ya mendapatkan pelajaran di, kalau tidak salah itu di pelajaran, biasanya di pelajaran kewarganegaraan gitu ya. Itu sering kita disampaikan gitu ya. Mana lebih dahulu kita penuhi kepentingan kita atau kepentingan orang lain misalkan gitu ya. Dan itu sering jawaban yang benar itu adalah kepentingan orang lain gitu. Kenapa? Ini untuk membangun kepedulian gitu ya. Nah teorinya sudah ada sebenarnya gitu, tinggal pengamalan ataupun aplikasi di lapangan gitu ya oleh kita itu masih jauh seperti itu. Nah mau kita kembalikan ke kisah tadi gitu ya. Ketika air minum tadi dekatkan ke mulut Ayyashi, dia meninggal gitu. Jadi belum sempat dia teguk air yang diberikan oleh Ikrimah tadi, dia meninggal gitu. Nah kemudian orang yang berikan air minum itu kembali lagi kepada Harits dan Ikrimah, namun mereka juga meninggal gitu ya. Jadi tak sempat air yang ingin mereka teguk itu, mereka juga ternyata tiga-tiganya meninggal dunia gitu. Ya kan, mereka membutuhkan air, kemudian tak sampai air itu karena saling peduli kepada sahabatnya, mereka tidak ingin melihat sahabatnya mati kehausan, ternyata mereka bertiga justru malah meninggal dunia gitu. Nah ini adalah contoh tadi ya, contoh kepedulian. Ini satu contoh saja gitu ya, masih banyak contoh-contoh lain yang tentunya nggak bisa kita kupas 1 jam ke depan gitu ya. Nah lalu kita bertanya-tanya gitu ya dalam benak kita, why gitu, mengapa kalau kita tadi katakan bandingkan hari ini
kondisi generasi muslim itu sangat jauh tadi ya dengan generasi sahabat di masa lalu dalam tadi konteks kepeduliannya gitu ya. Padahal ya kita juga sama-sama umat Islam gitu ya, Al-Qur'annya sama atau kitabnya sama, kiblatnya sama gitu, sholatnya juga hitungan rakaatnya sama gitu ya, jumlah yang wajibnya juga sama, tapi kenapa muncul kepedulian itu berbeda gitu. Nah, lalu kenapa gitu ya kita harus peduli? Penting nggak sih peduli sama sesama, ya kan? Atau aku nggak perlulah orang, kan sering kita ya dengar kayak gitu, aku nggak perlu orang gitu, ya kan? Yang penting diriku, ya orang mau jungkir balik juga aku nggak peduli gitu. Padahal hidup dan mati manusia itu perlu sesama gitu, ya kan? Hidup kita perlu ketika pas kita lahir kita memerlukan bidan, menolong ibu, ya kan? Kemudian memandikan bayi. Lalu ketika kita mati juga kita butuh orang untuk mengkafani kita, untuk menyolatkan kita, untuk mengantar kita sampai ke peristirahatan di alam kubur gitu ya, atau ke kuburan gitu. Kan nggak ada jenazah itu yang mengkapani sendiri, mandi sendiri, nyolatin sendiri, kemudian pergi ke kuburan sendiri, ya kan? Walaupun dia mengatakan dia nggak perlu orang lain, hatta dia sudah mati pun dia perlu orang lain gitu ya. Nah, maka kita lihat kepedulian itu, kenapa tadi katakan kita harus peduli? Yang pertama, memiliki rasa kepedulian itu adalah perintah dari agama ya. Sebagai seorang muslim yang kita yakini akidah Islam, kemudian kita taat kepada Allah melalui syariatnya, sesungguhnya kepedulian itu adalah bagian dari perintah agama gitu ya, atau ajaran Islam. Jadi Islam itu tidak mengajarkan individualistik gitu ya. Islam itu tidak mengajarkan selfish, tidak mengajarkan egoisme yang dia hanya memikirkan dirinya sendiri di dunia ini gitu. Ya kan? Dan Allah juga sangat benci gitu ya bagi seorang muslim yang hidupnya hanya memikirkan dirinya sendiri gitu. Ya kan? Kenapa? Karena sehebat-hebatnya seorang muslim itu adalah bukan dia yang memiliki senjata terkuat gitu ya, bukan dia yang memiliki harta yang banyak, tapi dia yang mampu tadi peduli kepada sesamanya, meskipun pada kondisi yang dia peduli itu dia juga mengalami hal yang sama gitu. Seperti tadi ya kan, dia Ikrimah dalam kondisi yang membutuhkan air, yang sangat haus pasca perang, yang hampir membunuhnya karena kehausan gitu. Tapi ketika dia melihat sahabatnya Ayasy tadi juga dalam kondisi yang sama dengan air yang harus berbagi, dia dahulukan saudaranya gitu ya. Jadi itu adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, membangun kepedulian kepada sesama itu ternyata pahalanya berlipat ganda, ya kan? Jadi peduli sama orang itu berlipat ganda gitu. Makanya kita lihat bagaimana cara-caranya gitu ya. Kepedulian itu bisa kita amalkan atau aplikasikan. Nah, yang ketiga, kepedulian itu penting karena apa? Karena kalau kita tidak peduli, maka harusnya kita khawatir tidak diakui oleh Nabi SAW nanti di yaumil akhir sebagai umatnya gitu. Jadi ini adalah alasan gitu ya, 3 alasan kenapa di dalam Islam atau sebagai kaum muslimin kita harus membangun kepedulian kepada sesama gitu. Jadi ini konteksnya kepada sesama yang Mbak ya gitu ya. Jadi bukan terbatas kepada umat Islam saja gitu ya. Artinya kepada sesama muslim pun kita harus peduli gitu ya. Nah, juga kepada umat yang lain gitu. Karena Islam itu kan kita katakan rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi kalau judulnya peduli kepada sesama, berarti bisa juga sesama muslim tentunya gitu ya, bil khusus gitu ya. Dan juga kepada manusia lainnya gitu. Jadi inilah kita menunjukkan gitu ya bahwa betapa sempurnanya gitu ya, betapa indahnya, betapa tingginya ajaran Islam gitu. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Kalau kita mengatakan tadi bahwa kepedulian itu merupakan perintah agama, maka banyak caranya gitu ya. Salah satunya adalah membangun hubungan sesama muslim gitu ya dengan senyuman gitu. Hanya sekedar senyum rasanya kok sulit sih gitu, ya kan? Dimana Nabi SAW pernah bersabda gitu, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun gitu ya. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi gitu. Nah, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ayul islami khairun, ya kan?
Jadi Islam seperti apakah yang paling baik itu, atau amalan ya yang disebut dengan Islam seperti apa, itu konteksnya adalah amalan Islam gitu ya. Yang baik itu seperti apa? Maka qala, berkata Nabi, tud'imut ta'ama wa taqra'us salama wa ala man arafta wa man lam ta'rif ya. Jadi kata Nabi SAW, kamu beri makan orang yang membutuhkan, ya kan? Memberi makan orang yang membutuhkan. Jadi itu adalah bentuk kepedulian gitu ya. Kalau ada orang tetangga kita tidak makan, lalu kita tidur dengan kekenyangan bahkan berlebihan ya, sampai mubazir, membuang-buang makanan, sementara tetangga kita tidur dengan kelaparan, maka nanti di akhir Allah akan bertanya kepada kita gitu ya kan, kenapa tetanggamu tidur kelaparan sementara kamu tidur berkenyang-kenyang sampai mubazir begitu. Dan kemudian mengucapkan salam kepada sesama muslim gitu ya, yang kamu kenal maupun tidak kenal. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim gitu ya. Jadi kalau ketemu sesama Muslim ya sejatinya sebenarnya gitu ya, inilah sesuatu yang memang sudah hilang tadi ya, kita katakan hilang dari kehidupan kaum muslimin gitu ya. Ketemu saudara sesama muslim ya di angkot gitu ya, atau di pasar ya, misalnya kita interaksi mau beli kah gitu ya, sejatinya kita harus mengucapkan salam gitu. Nah, kemudian Nabi juga pernah berkata, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman gitu ya, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai gitu. Maka kalian aku tunjukkan suatu amal yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Maka kata Nabi, sebarkanlah salam di antara kamu. Salam itu kan juga merupakan doa gitu ya Mbak. Jadi sehingga ketika kita memberikan salam kepada saudara kita, itu artinya kita sedang memanjatkan doa kepada saudara kita tersebut. Kemudian selanjutnya itu juga kita bisa membangun dengan apa? Hubungan dengan berjabat tangan ketika kita bertemu gitu ya. Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi fasafahahu tanatharat khotoyahuma kama yatanatharu waraqas syajari. Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin lain kemudian mengucapkan salam kepadanya dan mengambil tangannya lalu menjabatnya, maka berguguranlah dosanya seperti dedaunan berguguran. Jadi Islam itu sangat mendorong gitu ya kita untuk berjabat tangan. Jadi berjabat tangan itu bukan sesuatu yang nggak ada dalilnya gitu ya Mbak, tapi sesuatu yang disunnahkan dan merupakan ajaran Islam. Walaupun hanya sekedar menjabat tangan saudara, ternyata dosa kita bisa berguguran. Masya Allah gitu ya. Kemudian mendoakannya ketika sakit. Nah, lalu juga bisa ketika kita melewati kuburannya gitu ya, atau ketika kita misalnya sedang melewati kuburan, kita sedang berjalan, kita melewati kuburan kaum muslimin, maka kata Nabi, doakanlah gitu orang-orang yang ada di dalam kuburan gitu ya, semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari golongan orang yang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian, saya minta keselamatan untuk kami dan kalian gitu ya. Jadi ini luar biasa. Kemudian selanjutnya bisa juga dengan membuatkan makanan untuk orang yang berduka ya, ini dalam artian membahagiakan. Jadi kalau ada yang berduka, apakah itu kehilangan anggota keluarganya ataukah dia sedang ditimpa masalah keuangan gitu ya, maka cepat-cepatlah datang, masakkanlah untuknya makanan yang bisa membuat dia bahagia gitu. Mungkin kelihatannya sederhana gitu ya, tetapi ini sangat menunjukkan rasa kepedulian kita kepada sesama gitu. Nah, kemudian menghilangkan kesusahan saudara kita gitu ya. Jadi apapun yang mereka butuhkan untuk menghilangkan kesusahannya, maka sejatinya kita juga harus ikut menghilangkannya gitu ya. Nah, tadi tidak hanya kepada sesama kita gitu ya, antara individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, atau individu dengan masyarakat, masyarakat dengan individu gitu ya, sampai kepada urusan rakyat dengan penguasa gitu ya, penguasa dengan rakyat gitu. Penguasa itu juga harus memudahkan urusan rakyatnya, peduli kepada rakyatnya, rakyat juga begitu, peduli kepada penguasanya, kemudian juga melihat kebutuhan dari penguasanya gitu. Kalau penguasanya butuh perhatian, maka penguasa diperhatikan oleh rakyatnya gitu. Perhatian rakyat terhadap penguasa itu kan bisa dengan apa? Ya dengan doa, nasihat gitu ya Mbak. Kemudian memudahkan penguasa menjalankan amanahnya
gitu ya. Kalau dalam Islam itu kan tidak berbuat kemaksiatan yang membuat seorang penguasa itu akhirnya bisa lalai. Kenapa? Karena menyembunyikan kemaksiatan yang dilakukan oleh rakyatnya gitu tuh ya. Memudahkan penguasa itu salah satunya adalah dengan mengakui perbuatan rakyat gitu ya, atau seorang rakyat yang dia melanggar hukum syara, misalnya dalam konteks kepemimpinan Islam gitu ya. Nah, jadi seperti itu kita lihat bahwa kepedulian itu kepada sesama memang harus dibangun dari segala sektor gitu ya, ataupun segala lini gitu. Bukan hanya tadi individu dengan individu, kemudian masyarakat dengan individu, atau individu dengan masyarakat, dan juga antara negara dengan rakyat, atau rakyat dengan negara gitu. Dan di sana nantinya wujud dari kepedulian sesama itu akan muncul gitu ya, atau akan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda gitu ya. Maka luar biasa sekali gitu kalau kita lihat dampak ataupun efek dari kepedulian ini. Kenapa Islam menjadikan kepedulian sebagai bagian dari ajaran agamanya? Karena tadi ini akan membangun keharmonisan gitu ya antara manusia, baik itu tadi sesamanya, bahkan dengan penguasanya gitu ya. Dan juga ini akan membangun bukti gitu ya, cinta kepada Allah, kepada Nabi, dan juga kepada sesama manusia gitu. Nah, mungkin itu dulu Mbak Eno. Nanti insyaallah poin 2 nanti kita lanjutkan setelah berikut ini. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw kembali lagi bersama Eno dan juga Ustazah Ummuna Ilya dalam obsesi kali ini dengan tema membangun kepedulian kepada sesama. Tadi sudah dijelaskan di sesi pertama ya rekan Raw. Jadi untuknya Ustazah dipersilahkan untuk melanjutkan wawasannya, untuk melanjutkan pemaparannya maksudnya. Oke. Baik, kita lanjut tadi ya, bahwa sudah sampai kita ke poin kedua terkait dengan kepedulian terhadap sesama itu akan mendatangkan pahala yang luar biasa gitu ya. Nah, tadi sudah banyak contoh-contohnya gitu ya, contoh-contoh kepedulian yang kita sampaikan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan doa gitu ya, doa kepada sesama kaum muslimin, doa kepada orang lain gitu ya. Itu ternyata juga pahalanya luar biasa gitu ya. Nah, maka Nabi juga pernah mengatakan gitu ya, siapa yang beristighfar atau mintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, maka Allah mencatat kebaikan untuknya sebanyak kaum mukminin dan mukminat gitu. Jadi kan kalau kita sholat itu kan nggak lupa gitu ya Mbak, ketika kita berdoa untuk diri kita, kemudian kita juga pastinya harus berdoa kepada saudara-saudara kita yang lain kan, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat gitu ya, al ahya'i minhum wal amwat gitu. Itu sering sekali kita dengarkan gitu ya, para ustadz, para ustazah kita ketika memimpin doa gitu ya, baik itu acara kajian misalnya, atau ketika berjamaah gitu ya, sholat berjamaah. Dan ternyata itu bukan doa yang pahalanya kecil gitu ya, itu pahalanya besar. Jadi ketika mendoakan muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat gitu ya, al ahya'i minhum wal amwat, pahalanya itu sebanyak jumlah dari kaum muslimin yang kita doakan gitu. Jadi kalau jumlahnya misalnya kita doakan muslimin wal muslimat, mukmin wal mukminat, itu jumlahnya itu sekitar berapa ya, kalau sekarang kurang lebih 1,8 miliar gitu ya di dunia jumlah kaum muslimin, sebanyak itulah pahala yang Allah akan berikan kepada kita gitu. Ini sangat luar biasa gitu ya. Dan bahkan ya Nabi SAW mengatakan bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Nah kan sebaik-baik manusia itu kan manusia yang memberikan manfaat gitu ya, atau yang memiliki manfaat kepada manusia lainnya. Maka adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain itu bahagia, mengangkat kesusahannya dari orang lain, dan membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Kata Nabi, sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi gitu ya. Padahal gitu ya, pahala beriktikaf di Masjid Nabawi itu juga luar biasa pahalanya gitu ya. Keutamanya itu
Kalau di Masjidil Haram itu kan keutamanya 100 ribu sholat di masjid lainnya gitu ya, sementara kalau di Masjidil Nabawi 1000 sholat di masjid lainnya gitu. Ini juga bukan pahala yang main-main gitu ya. Tetapi ternyata Nabi itu lebih suka mengurusi urusan sesama saudaranya gitu ya. Tadi seperti mengangkat kesusahannya, memberikan makan, kemudian membayar utangnya kan gitu ya, dibandingkan dengan sholat di Masjid Nabawi gitu. Ini luar biasa gitu ya. Jadi pahala ketika kita mengangkat kesusahan orang itu bahkan melebihi pahala dari sholatnya kita di Masjid Nabawi gitu ya. Kemudian tadi selanjutnya juga bisa dengan menghadirkan diri gitu ya, atau kita menghadiri ketika ada pelaksanaan sholat jenazah gitu ya. Ini juga perkara yang dianjurkan oleh Nabi gitu ya. Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qiraat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qiraat. Ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan 2 qiraat ya Nabi? Maka beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar gitu. Ini banyak sekali sebenarnya gitu ya, ladang-ladang pahala. Nah, maka makin banyak orang yang kita urusin gitu ya, makin banyak pahala yang didapat. Kalau kita mengurusi 50 orang, maka pahalanya akan mendapatkan 50 pahala dari 50 orang yang kita urus. Kalau kita mengurus 250 orang, pahalanya dapat dari 250 orang. Kalau 1 juta, 1 juta orang. Kalau 200 juta, 200 juta orang. Kalau 1 miliar, maka 1 miliar orang lah gitu ya. Nah, kemudian poin ketiga gitu ya, tadi kenapa kita harus peduli, karena kan tadi kita katakan kalau kita nggak peduli, kita harus khawatir kita tidak akan dianggap oleh Nabi kelak di yaumil akhir sebagai umatnya gitu ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, man la yahtamu bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslim, maka dia bukan golongan mereka. Ini hadis riwayat Tabrani gitu ya. Jadi kalau kita tidak peduli kepada urusan saudara kita, sungguh kata Nabi, kita bukanlah golongannya gitu ya. Bahkan dikatakan tadi tidaklah beriman kepadaku, yaitu kepada Nabi gitu ya, seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang padahal tangganya yang lain di samping rumahnya sedang mengalami keadaan lapar gitu ya, dan ia mengetahuinya. Lain mungkin kalau dia tidak mengetahui gitu ya. Nah, mungkin besok dia akan punya alasan, saya nggak tahu ya Allah gitu. Tapi kalau Allah tanya balik, kenapa nggak kau peduli, kan gitu ya. Nah, tahankanlah jawabannya gitu. Nah, tapi kalau dia tahu sementara dia mau kasih, maka nanti Allah juga akan bertanya gitu ya kepadanya gitu. Maka oleh karena itu gitu ya, tadi kita katakan bahwa kepedulian itu bahkan gitu ya, kalau semakin banyak orang yang mengurusi, semakin banyak pahalanya. Tentu yang paling banyak mengurusi urusan manusia atau urusan rakyat itu adalah seorang pemimpin kan gitu ya, yang dia dibebankan oleh Allah untuk mengurusi rakyatnya, dan itu adalah kewajibannya. Maka barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan kaum muslimin, lalu ia menghindar dari kebutuhan, kekurangan, dan kefakiran rakyatnya, Allah kelak pasti akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan dan membutuhkan, dan ketika dia dalam kondisi fakir. Jadi Allah akan menjauh dari pemimpin yang tidak peduli kepada rakyatnya gitu ya. Nah, Nabi SAW juga pernah berdoa gitu ya kepada para pemimpin, ya Allah, siapa saja yang memimpin atau mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah, dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah gitu ya. Nah, jadi Nabi itu sangat peduli kepada seorang pemimpin. Kenapa? Karena tentu dialah yang akan mempunyai waktu atau yang mempunyai kedudukan yang begitu tinggi, yang punya kewajiban itu untuk mengurusi orang yang paling banyak gitu, ketimbang kita gitu ya, sebagai individu yang nggak punya jabatan, nggak punya kekuasaan, paling kita kan ngurus diri kita gitu ya, atau ngurus keluarga kita, atau tadi paling besar tetangga kita gitu, yang kita sering kunjungi ya kan. Tapi kalau seorang pemimpin yang dia memimpin tadi, apakah satu kelurahan, satu desa, satu kecamatan, satu provinsi, atau bahkan satu negara, tentu dia punya peluang sebenarnya mendapatkan pahala yang jauh lebih besar ketimbang dengan kita gitu ya, yang hanya mengurusi diri sendiri gitu. Nah, maka oleh karena itu
kita tadi harus peduli gitu ya kepada sesama kita gitu. Maka sejatinya kepada sesama muslim kita harus selalu melihat ataupun memonitor kondisi saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita gitu ya, dan kita harus terdorong untuk membantu dengan apapun yang bisa kita bantu gitu ya. Apalagi kita lihat misalnya saudara kita saat ini yang ada di Palestina, ketika mereka membutuhkan apapun untuk bantuan, maka ulurkanlah bantuan kita gitu ya kan. Ketika mereka meminta doa, maka berikanlah doa. Ketika mereka meminta pemikiran, maka berikanlah pemikiran gitu ya kan. Ketika mereka membutuhkan harta, maka berikanlah sebagian harta kita. Bahkan ketika mereka membutuhkan pertolongan yang harus mengorbankan nyawa kita seperti kisah sahabat tadi, sejatinya harus kita berikan. Cuma kan nanti ngapain ke Palestina, mau jihad, mau jihad ke Palestina, makan aja nggak beres gitu. Biasanya sering gitu ya kan. Nah, mau jihad ke Palestina, nanti kamu dicap radikal segala macam gitu. Padahal tadi ini adalah bentuk dari ajaran Islam gitu ya. Nah, kemudian tadi aktif terjun membantu bersama orang-orang yang aktif membantu gitu ya. Jadi nggak boleh kita berdiam diri gitu kan. Dan banyak ya sebenarnya tadi bentuk-bentuk kepedulian gitu ya, atau yang program radio yang Mbak ya, yang Jumatan itu ya, Jumat Peduli itu kan juga merupakan aktivitas yang baik sebenarnya gitu ya. Semakin banyak tadi menyentuh program ini, semakin banyak pahala yang didapatkan oleh Raw FM seperti itu. Jadi memang kepedulian itu harus tetap dimunculkan gitu ya. Jadi tidak boleh dimatikan rasa kepedulian kita, karena itu adalah bagian dari ajaran Islam gitu. Nah, makanya juga dikatakan gitu ya, bahwa orang yang peduli itu bisa jadi bukanlah orang-orang yang banyak harta ya kan, atau bahkan mereka bukan orang-orang yang punya banyak waktu, karena mereka juga tentu punya kesibukan masing-masing gitu ya. Tetapi bisa jadi mereka juga bukan orang yang fisiknya sehat atau kuat gitu, tapi karena mereka tadi peduli kepada sesamanya, peduli kepada umat Nabi, bisa jadi hadapan Allah mereka lebih mulia dibandingkan dengan kita gitu ya. Jadi kalau kita mengurusi diri kita sendiri, maka mulailah kita mengevaluasi bahwa apa yang kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri itu ternyata belumlah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ternyata kita harus peduli kepada sesama kita. Tentu juga bukan dengan melupakan diri kita sendiri gitu ya. Kita mengoptimalkan bagaimana untuk memperbaiki diri kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, dan kan gitu ya, juga untuk mengoptimalkan tadi potensi kita, kepedulian kita kepada sesama umat Islam atau sesama manusia lainnya yang memang membutuhkan pertolongan. Karena kan dalam Islam itu kalau ada orang yang minta tolong Mbak, itu kan bukan dilihat dari segi agamanya apa dulu gitu ya, tapi pertolongannya apa dulu yang dibutuhkan gitu. Tadi ketika dia misalnya kelaparan, kan nggak mungkin orang di jalanan dia butuh misalnya, Kak aku belum makan 2 hari, terus kita tanya kamu agamanya apa gitu ya kan, kamu sholat nggak tadi pagi, kan nggak gitu. Tapi karena dia memang minta makan itu kelaparan, ya kita harus setidaknya bertanya lah, sudah berapa hari nggak makan gitu ya kan. Maka berikanlah semampu kita untuk memberikan bantuan kepada tadi mereka butuh makan, berikanlah makanan. Ada yang butuh obat-obatan gitu, berikanlah obat-obatan gitu ya. Nah kemudian tadi sebagaimana gitu ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal, jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, maka wajib kalian tolong mereka gitu ya. Makanya ketika kembali lagi gitu ya, karena emang contoh terdekat kita saat ini kalau misalnya pertolongan itu dalam terkait kondisi pertolongan agama gitu ya, itu dalam peperangan yang menimpa saudara kita yang ada di Palestina gitu ya, betul-betul kan mereka membutuhkan pertolongan itu kan sebenarnya. Kenapa? Karena Palestina itu kan adalah bagian dari kaum muslimin gitu ya. Al-Aqsa itu adalah milik kaum muslimin gitu. Jadi ketika mereka meminta pertolongan untuk menyelamatkan Al-Aqsa, menyelamatkan umat Islam gitu, mempertahankan tanah Palestina, tentunya ini hukumnya wajib untuk dipenuhi gitu. Maka terakhir gitu ya, sehingga kepedulian kita kepada sesama muslim, kepedulian kita kepada sesama ketika apapun yang dibutuhkan gitu ya. Terlebih ya seruan ini tentunya kepedulian ini kan karena tadi yang lebih banyak diurusi itu adalah yang lebih banyak peluangnya mengurusi orang banyak itu adalah pemimpin gitu ya. Tentunya ini adalah juga seruan gitu ya kepada pemimpin bahwa
peduli kepada rakyatnya, peduli kepada sesama muslim gitu ya, maka berikanlah bentuk kepedulian itu sebanyak mungkin, mulai dari doa kan gitu ya, kemudian juga tadi makanan, obat-obatan gitu ya, hatta mungkin seperti Palestina membutuhkan tentara kan gitu ya, untuk membantu mereka menyerukan, maka berikanlah gitu. Ini seharusnya kewajiban penguasa negeri-negeri muslim yang ada saat ini gitu. Nah, tetapi tadi dalam sistem kapitalisme ini yang memang kita dikungkung dengan kehidupan individualis ini, seolah-olah semakin hari semakin menipis, padahal Islam sudah mengajarkan gitu ya, bagaimana kepedulian itu dibangun tadi dari segala aspek aspek lapisan masyarakat gitu ya, baik tadi dari segi individu, kemudian tadi rakyat atau masyarakat, dan juga pemimpin atau negara gitu. Ya itu Mbak Eno. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw memasuki sesi terakhir di obsesi kali ini dengan tema membangun kepedulian kepada sesama bersama dengan Ustazah Ummuna Ilya. Kepada Ustazah dipersilakan. Baik, jadi untuk kesimpulannya gitu ya, kesimpulannya bahwa membangun kepedulian kepada sesama itu tadi dikatakan yang pertama itu adalah perintah agama, yang kedua itu pahalanya begitu sangat banyak gitu ya, atau berlipat-lipat ganda, dan kemudian kalau kita tidak peduli maka khawatirlah ketika Nabi SAW kelak di yaumil akhir tidak akan memandang kita gitu. Jadi sungguh sangat sedih ya, atau sungguh sangat pedih sekali ketika nanti di yaumil akhir kita mengaku umatnya Nabi, kita mengaku hambanya Allah, tetapi ketika di yaumil akhir kita tidak dipedulikan oleh Nabi, tidak dipedulikan juga oleh Allah. Kenapa? Karena di dunia kita bukanlah orang-orang yang peduli kepada sekitar kita, bukan orang-orang yang peduli kepada umat Nabi ini gitu ya, tetapi kita merupakan orang-orang yang mengikuti, kalau kita yang hidupnya di zaman atau sistem ini, justru kita malah mengikuti sistem ataupun gaya zaman ini dengan sifat individualistik tadi ya, individualistik yang dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada kaumnya atau umatnya, sebagaimana ya dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat gitu ya. Oleh karena itu yuk kembali peduli gitu ya kepada sesama kita. Tadi kalau bentuk kepedulian itu banyak ya caranya untuk kita menunjukkan tadi kepedulian kita, apakah tadi dengan doa, apakah tadi dengan memberikan apa yang mereka butuhkan termasuk makanan kan gitu ya, kemudian obat-obatan, dan juga peduli kepada saudara kita yang lain yang tertindas secara fisik, terjajah gitu ya, untuk memberikan dukungan kepada mereka, dan juga untuk menyerukan gitu ya, menasehati para penguasa-penguasa kita untuk membantu mereka dengan sebenar-benar bantuan sebagai bentuk kepedulian kita yang sungguh-sungguh gitu, bukan hanya sekedar lip sync gitu ya, atau retorika semata, tetapi aksi nyata tidak diberikan ataupun tidak dilakukan gitu. Dan kita juga harus mengingat gitu ya, bahwa Allah itu sangat benci kepada orang yang mengatakan tetapi tidak melaksanakan atau mengamalkan gitu. Nah, mungkin itu Mbak Eno untuk closing statement di akhir sesi. Baik, kepada Ustazah terima kasih untuk pemaparannya kali ini, dan juga untuk rekan-rekan semua, semoga bisa menambah kepedulian kita kepada sesama ya. Mulai sekarang jangan gengsi-gengsi lagi, ini mungkin ada yang gengsi Ustazah. Iya. Soalnya itu kalau misalnya disenyumin di jalan atau papasan, mungkin yang disenyumin nggak respon gitu ya. Jadi malu sendiri ya rekan-rekan ya. Baik, kalau begitu rekan-rekan terima kasih untuk Ustazah juga, dan juga buat rekan-rekan semua, ini bisa menjadi penambahan amal ya untuk kita semua. Dan juga kepada Eno sendiri Ustazah. Baik, kalau begitu karena sudah mendekati formasi pukul 12, Eno juga harus pamit undur diri bersama Ustazah ya, karena durasi ini hanya 1 jam ya Ustazah. Iya benar Mbak. Baik, kalau begitu dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.